Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini Senin 17 Oktober 2022 dengan judul Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di antara orang miskin banyak sekali ingin menunjukkan syukur mereka kepada Allah karena anugerah dan kebenarannya. Mereka ingin sekali turut mengambil bagian dengan saudara-saudara yang lebih makmur dalam menyokong pekerjaannya. Jiwa-jiwa ini jangan hendaknya ditolak. Jika diberikan dari hati yang dipenuhi dengan kasih bagi Allah, uang yang tampaknya tidak berarti ini menjadi pemberian yang disucikan, persembahan yang tidak ternilai harganya, yang disambut Allah dengan senyum dan diberkatinya. Ketika Yesus mengatakan tentang janda itu, Ia sudah memberi lebih daripada semua orang itu. Perkataannya benar adanya, bukan saja tentang motif, melainkan tentang akibat pemberiannya. Uang 2 peser telah membawa ke dalam perbendaharaan Allah satu jumlah uang yang jauh lebih besar daripada sumbangan orang Yahudi yang kaya. Pengaruh pemberian yang kecil itu sudah menjadi bagaikan suatu sungai yang kecil saja pun mulanya, tetapi makin lebar dan makin dalam, sementara sungai itu mengalir sepanjang zaman. Dalam 1000 jalan pemberian itu telah menyumbang untuk meringankan tanggungan orang miskin serta penyebaran Injil. Teladannya dalam hal pengorbanan diri telah mempengaruhi dan memengaruhi kembali beribu-ribu hati di tiap negeri dan di tiap zaman. Hal itu telah menarik perhatian orang kaya dan orang miskin, dan persembahan mereka telah mempertinggi nilai pemberiannya. Berkat Allah ke atas uang janda itu telah menjadikannya sumber dari hasil yang besar. Demikian juga halnya dengan setiap pemberian yang diberikan dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah. Hal ini dihubungkan dengan maksud yang maha kuasa. Akibatnya untuk kebaikan tidak dapat diukur oleh seorang pun. Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil sekalipun yang dilakukan dengan kesetiaan yang penuh kasih adalah indah pada pemandangan Allah. Umat Tuhan yang dikasihinya, poin-poin penting yang kita dapatkan dalam renungan pada pagi hari ini, bahwa Allah ingin kita supaya menunjukkan bagaimana perasaan kita kepadanya lewat segala sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Allah ingin mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa prinsip memberi jauh lebih baik daripada menerima. Sekecil apapun umat-umatnya dapat berikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, maka dikatakan bahwa itu menjadi satu berkat yang luar biasa, bagaikan air yang terus mengalir, dan itu akan menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang akan diairinya. Nah, saudaraku, ini menunjukkan bahwa sumber kelimpahan itu bukanlah berasal dari apa yang kita berikan, melainkan dari kesungguh-sungguhan, kerelaan daripada umat-umatnya di dalam melayani sesama manusia dan juga melayani Tuhan lewat persembahan. Maka tentunya Tuhan yang akan menjadikan itu berguna, bahkan juga menjadi berkelimpahan. Dan inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita sekarang ini. Bagaimana kita yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan katakan pada saat kita menurutinya tidak akan membuat kita akan berkekurangan, tetapi justru itu akan menjadi satu ujian yang membuat kita akan mampu menerima karunia berkat Allah yang lebih besar lagi. Semoga kita memperoleh berkat lewat pekabaran pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kembali pada saat Tuhan mengaruniakan kehidupan bagi kami. Kami percaya Tuhan juga yang akan mengiringi
dan menuntun umat-umat Tuhan, sehingga pada saat melalui hari-hari ini, maka akan ada kebahagiaan dan kedamaian yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih pekabaran-Mu sangat menguatkannya Bapa, supaya prinsip yang sesungguhnya bagaimana kami akan menyadari bahwa kehidupan yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan untuk menuntun kami menjadi pemberi yang bersuka cita. Ajarlah kami selalu ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu di sepanjang hari ini. Yang sakit Tuhan, biarlah Engkau pulihkan dan berikanlah kesembuhan. Dan juga yang lemah iman, Engkau akan kuatkan ya Bapa, dalam berbagai macam pergumulan kehidupan, baik dalam hidup rumah tangga. Ya Tuhan, biarlah kehadiran-Mu akan membawa sukacita dan menjadi guru untuk menuntun mereka. Umat-umat Tuhan tetap setia di dalam Tuhan, memberkati orang-orang tua dalam mencari nafkah ya Bapa, dan mereka akan memperoleh sukacita oleh karena kepenuhan yang Tuhan karuniakan. Ya Tuhan, bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah kehidupan mereka dan iman mereka Engkau teguhkan, supaya mereka selalu semakin setia menantikan kedatangan Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya pada hari ini banyak umat Tuhan juga berbahagia dalam merayakan hari ulang tahun dan merasakan bagaimana pimpinan-Mu untuk melewati hari demi hari. Biarlah tangan yang sama menuntun mereka dengan karunia kesehatan, panjang umur, dan iman mereka diteguhkan. Semoga kasih yang sama kami dapat nikmati sepanjang hari ini. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini Hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.